Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat umat Allah sekalian, kita sudah berada di pertengahan bulan Muharram 1443. Hari ini 14 Muharram sama dengan 23 Agustus, artinya minggu terakhir bulan Agustus. Kita masih bersama zikir Ya Hayyu Qayyum. Pagi ini insyaallah serial yang ke-8 tentang keutamaan Ya Hayyu Qayyum. Baik, di sini dikemukakan ulasan yang ditulis oleh seorang yang berfikir tentang zikir-zikir yang bermanfaat, yang sebaiknya banyak dibaca dalam keseharian kita pagi petang, terutama dalam menghadapi bencana, musibah, ujian, wabak COVID-19. Apa kata penulis di sini? Huraian hadis yang sudah dibaca siri sebelum ini, siri ke-7, hadis yang diajarkan oleh Rasulullah kepada putri kesayangannya Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah menggesa menyuruh putrinya membaca Ya Hayyu Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Dihuraikan oleh seorang penulis, katanya hadis ini nasihat Rasulullah kepada putri baginda sendiri Fatimah radhiyallahu anha. Nasihat ayah kepada si anak, sudah jelas nasihat ini berdasarkan kasih sayang. Tentu Rasul memberi anaknya sesuatu yang terbaik. Nah, pemberian Rasul kepada anaknya, pemberian juga kepada umat. Jadi umatnya juga karena terimalah tip yang diberikan oleh Rasul kepada putrinya, kita terimalah dengan sepenuh hati. Dalam hadis ini Rasulullah mengawali zikir dengan meminta tolong dan bertawassul kepada Allah dengan menggunakan Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini tawassul namanya. Macam kita berdoa Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ini pun sama, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum yang termasuk Al-Asmaul Husna. Kita dah sebut kemarin, zikir Ya Hayyu Ya Qayyum ini termasuk Al-Asmaul Husna yang terdapat dalam ayat 255 suratul Baqarah halaman 42, ayat 2 surah Ali Imran halaman 50, dan ayat 111 surah Taha halaman 319. Kata ulama, hadis ini berkenaan dengan Al-Ismul A'zam. Di antara hadis yang menyorot perkara ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ismullahil A'zam fi suwarin minal Qur'ani thalas. Kata sahabat ini yang mendengar Rasulullah bersabda, berpesan, katanya Ismullahil Azam itu terdapat dalam 3 surah Al-Quran, Al-Baqarah, Ali Imran, dan surah Taha. Sudah disebutkan ayatnya tadi ya. Al-Baqarah ayat 255, Ali Imran ayat 2, Taha ayat 111. Itulah Ya Hayyu Ya Qayyum. Artinya zikir ini zikir istimewa. Zikir istimewa. Karena istimewa dalam hati kita. Allah akan mendengar zikir orang tuh ikut feelingnya, ikut keyakinannya. Kan semua kita selalu dengar hadis kudusi, ana inda zanni abdi bi. Ana inda zanni abdi bi. 5 patah perkataan saya. 5 patah perkataan saja ya. Ana inda zanni abdi bi. Saya, kata Allah, ikut thinking si hamba, ikut keyakinannya. Kalau dia yakin Ya Hayyu Qayyum ini membantunya, insyaallah dengan izin Allah, Allah akan layan dia. Subhanallah. Kemudian berikutnya aslih li sya'ni kullah. Ataupun birahmatika astaghits dulu ya. Tadi mula-mulanya Ya Hayyu Qayyum, yang kedua birahmatika astaghits. Ini kita minta tolong kepada Allah dengan sifat Rahman Rahimnya. Rahmatika itu Rahman Rahim tuh. Dengan Rahman Rahimmu tolonglah aku ya Allah. Engkau Rahman, Engkau Rahim. Rahmatmu meliputi segala-galanya. Rahmatmu luas, tiada bertepi. Kalau kita baca cerita orang-orang saleh betapa hebatnya rahmat Allah ya, sangat kagum kita. Jadi kita mintalah supaya Allah juga melimpahkan rahmatnya kepada kita dengan ucapan birahmatika astaghits, birahmatika astaghits. Seterusnya aslih li sya'ni kullah. Ini jumlah ataupun perkataan ataupun sub ayat yang ketiga. Pertama tadi Ya Hayyu Qayyum, yang kedua birahmatika astaghits, yang ketiga aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua keadaanku. Ini merangkumi keadaan keluarga, keadaan dirinya, keadaan rumah tangganya, kejiwaannya. Kalau dia bekerja, pekerjaannya. Kalau dia belajar, pelajarannya.
Subhanallah. Maka juga keagamaan dan segenap unit kehidupan kita minta kepada Allah, aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua keadaanku, termasuk juga kesehatan, penjagaan daripada COVID-19 diniatkan di sini. Birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, dengan rahmatmu tolonglah aku ini, perbaikilah semua perihalku ya Allah. Jauhkanlah diriku, jauhkanlah umat Islam, malah semua umat manusia ya, semua umat manusia jauhkanlah daripada bencana ini ya Allah. Kemudian terakhir sekali, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Seterusnya, janganlah dikau serahkan diriku diurus oleh diriku sendiri. Subhanallah. Kita tidak mampu mengurus diri kita. Yang ngasih kita nyawa Allah. Yang ngasih kita sehat Allah. Yang ngasih akal Allah. Yang ngasih tenaga Allah. Yang ngasih pikiran Allah. Yang ngasih iman Allah. Berarti yang mengurus kita semuanya Allah. Jangan lupa tuh. Kalau lupa, macam mana Allah nak urus? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau biarkan aku ini diurus oleh diriku. Engkau lah yang mengurus aku ya Allah. Di sini hamba menghina diri kepada Allah dalam ungkapan wala takilni tadi. Jangan engkau serahkan diriku kepada diriku. Walaupun sekejap mata, si hamba merendah diri kepada Allah, menyatakan kelemahan, rasa tunduk dan rasa ketergantungan hatinya kepada Allah. Baik semasa susah, demikian juga ketika lapang. Justru si hamba sentiasa bergantung hanya kepada Allah. Imam Al-Manawi dalam mensyarahkan hadis ini, seorang ulama kenamaan, Imam Al-Manawi rahimahullah menjelaskan mengenai doa ini, bahwa doa kegundahan ini, siapa yang bersaksi dengan meyakini keesaan Allah dengan kehadiran hatinya, ini saya kegundahannya akan lenyap baik di dunia maupun di akhirat. Terakhir sekali nak kongsi di sini cerita orang saleh zaman dulu, terdapat dalam karya Dr. A'id Al-Qarni. Buku itu ketika dulu banyak jual di perpustakaan ya. Tajuk bukunya Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Kalau kita ingin dijaga Allah, kita perlu cari buku ini. Apa tajuknya? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Di sana ada satu kisah orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang yang taat. Satu hari dia terancam mau dibunuh. Ini ceritanya di sini. Terdapat dalam buku apa tadi? Jagalah Allah, Allah menjagamu. Apa kata sahibul kisah ini? Fahada ar-rajulus salih kana yastaghilu fi tijara wa kana katsira dzikr wa tilawah wa siyam wal ibadah. Kharaja bi baghlatin wa indahu bighal yasta'miluna fi tijara. Famarra bihi mujrim faqala ya fulan awsilni ila zalikal makan. Ceritanya orang ini orang saleh, dia berniaga, dia peniaga, dia membawa barang-barang perniagaan melalui hayawan bighal itu keledai, himar. Mungkin ada 4 ekor 5 ekor himarnya membawa barang perniagaan. Tiba di tengah jalan dia dihadang oleh seorang jahat, mujrim, penjahat, penjenayah. La haula quwwata illa billah. Nasallahu alaihi. Lalu penjenayah ini berlagak seperti orang susah. Dicakap, katanya, ausilni ila zalikal makan. Saya nak naik kendaraan awak, tompanglah saya. Saya tidak jauh, ke sana saja, mungkin jarak 1 kilometer, 2 kilometer. Sana saya akan turun, atau lebih dari itu ya. Bah, katanya, baiklah katanya. Disuruhnya orang itu naik. Rupanya orang ini orang jahat. Musang berbulu ayam. Musuh dalam selimut. Sampai di tempat yang dia sudah target, dikeluarkannya dia punya keris. Diugutnya orang ini, wallahi laqtulannak. Dia sudah target tempat yang sunyi, tidak ada orang. Cakap, serahkan harta Anda kepada saya, kalau tidak nyawa Anda akan melayang. Wallahi laqtulannak. Lantas orang tadi apa dia cakap? Apa dia cakap? Subhanallah, katanya as'aluka billahi alladzi qamat bihi samawati wal ard an ta'khuz ma indi min malin wa ma indi min tijarah wa tatrukuni faladayya sab'atu abna wa ummuhum la ya'uluhum ba'dallahi illa ana. Macam manalah sampai hati engkau mengambil hartaku ini? Aku di rumah ada istri, ada anak sebanyak 7 orang. Lalu nanti mereka nak makan apa? Selama ini sayalah yang memberi makan untuk mereka.
karena nikmat dan kurnia Allah. Orang itu cakap, wallahi alladzi la ilaha illahu laqtulanna. Katanya, serahkan harta Anda, kalau tidak Anda akan dibunuh. Maknanya orang itu keras. Penjahat ini keras, tidak dapat ditawar, tidak dapat runding lagi. Lalu apa yang teringat orang ini? Orang ini teringat dia nak sholat. Dicakap, kalau gitu saya sholat 2 rakaat. Ya, katanya sholatlah. Sholat. Bila dia sholat, Allahu Akbar, dia membaca satu ayat yang ajaib dalam surah An-Naml, ayat 62. Lepas membaca Fatihah, dia tak ingat nak baca ayat kursi, tak ingat nak baca suratul Ikhlas. Dia ingat hanya baca satu ayat pendek dalam suratul Naml yang sesuai dengan kondisinya yang sedang terancam. Allah berfirman dalam suratul Naml ayat 62, amman yujibul muttarra iza da'a wa yakshifus su', sampai akhir ayat. Ayat ini bermaksud Allah mengkabulkan, memperkenalkan doa orang yang terdesak bila orang itu berdoa. Kalau orang itu terdesak, merasa terancam, dia berdoa, Allah akan terima doanya. Jadi sesuailah kita terapkan kisah ini dalam suasana sekarang. Kita terancam, semua orang merasa terancam. Berdoalah dengan serius. Orang tadi apa ceritanya? Subhanallah, sedang dia sholat, belum beri salam lagi, datang makhluk Allah membawa pedang yang terhunus, memenggal, memotong leher si penjahat tadi. Bila dia beri salam, assalamualaikum warahmatullahi, dia sholat 2 rakaat ringkas saja, orang tadi sudah mati konyol, lehernya sudah putus. La haula wala quwwata illa billah. Lalu ditanya oleh hamba Allah yang salah ini, man anta ya tura? Anda ini siapa? Kamu ini siapa? Maka orang itu bercakap, saya malaikat. Saya datang dari langit ke-7. Kami dengar doa kamu tadi, kami perhatikan kamu ini, kamu terancam mau dibunuh. Waktu kamu baca ayat amma yujibul muttarra idza da'ah kali pertama, saya masih di langit ke-7. Kamu baca kali kedua, amma yujibul muttarra idza da'ah, amma yujibul muttarra idza da'ah, amma yujibul muttarra idza da'ah, amma yujibul muttarra idza da'ah wa yaksifus su'. Kali pertama Anda baca, saya masih di langit ke-7. Kali kedua, saya sudah di langit ke-4. Kali ketiga, saya sudah sampai di bumi dan kerja saya sudah selesai. Begitu berdoa kepada Allah, kita merasa terancam dengan COVID-19, dengan serius, ya Allah, ya hayyu qayyum rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Kita berdoa meniru pada sejarah orang terancam dibunuh tadi ya. Tiba-tiba Allah mendatangkan pertolongannya dengan serta merta. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali kalau dicari di internet kisah ini, tidak susah mencarinya ya. Kisah orang yang selamat waktu mau dibunuh dengan membaca ayat 62 surah An-Naml. Dan ayat ini bagus juga dibaca ya, apalagi dalam sholat ataupun semasa kita berdoa. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khaira, inni uhibbukum fillah.